Oh iya, masa-masa indah lu itu terjadi ketika lu tuh ada di era sekolah atau era jadi pekerja? Era sekolah lah. SMP apa SMA, SD? Oh, kalau gua di SMA. Kenapa? Jadi Don Juan gua. Banyak fans ya? Banyak fansnya. Ganteng. Dulu. Sekarang mau udah tua, lucu. Tapi zaman sekolah emang banyak yang bilang ya itu era-era keemasan ya. Iya, karena posisinya nggak mikirin duit sih. Gue tinggal minta sama orang tua. Kadang-kadang nilep-nilep duit ya kan. Tapi kalau dipikir-pikir ya, bagi orang-orang yang nggak seberuntung kita waktu zaman sekolah masih bisa minta jajan sama orang tua, bagaimana ya? Yang dia tuh harus pulang ke sekolah, dia harus cari duit nih. Misalnya dia jadi loper koran, iya kan? Iya, gua nggak bisa jawab sih karena gua nggak ngalamin itu sih. Ya tapi kalau kadang pernah nggak waktu zaman dulu nggak pernah mikir kayak gitu kali. Iya kan, setelah kita sekarang ada di posisi sekarang nih, di usia kita yang sekarang, kan kita flashback ke belakang. Oh, berarti betapa jahatnya kita telah menyia-nyiakan waktu dan uang orang tua saat itu, ya kan? Kalau gue sih nggak pernah lihat dari sisi itu sih. Kalau menurut gue ya, gue memang harus melakukan hal itu supaya tahu dunia seperti apa. Jadi kayak misalnya nih, lu kan sekarang jadi orang tua, pasti nanti akan ada hukum karmanya, enggak sih? Iya dong. Misalnya anak lu, Pak mau beli buku gitu, contohnya jalan sama cewek, ya kan? Bisa. Nah, lu dulu begitu kan? Iyalah. Ya, sekarang mau gimana? Nah, lu kan misalnya nih, lu udah tahu nih, anak lu bohong sama lu, tetap lu kasih nggak duitnya? Kasih dong. Tetap, Kasih biarin. dong. Biarin dong. Biar dia tahu dunia. Ya kan, bener kan? Berarti kan paling nggak ada pembelajaran yang dia terima pada saat itu. Iya, karena lebih baik Badung sebelum nikah daripada setelah nikah jadi Badung. Wah, ya bahaya ya. Bahaya, Bos. Banyak yang kayak gitu tuh. Banyak. Biasanya tuh orang-orang yang Badung setelah nikah tuh orang-orang yang waktu zaman sekolah masih culun. Culun ya. Culun. Yang pakai kacamata tebel, ada rantainya gitu. Dasinya di sini, Bos. Dan sini, baju masuk-masuk. Gitu. Tapi gue punya teman gitu, dulunya di sekolah lurus, giliran udah nikah baru dia Badung. Kasihan istrinya. Pasti kan setelah berduit itu biasanya. Ya, setelah dia naik level dia jadi manajer, dia langsung kayak gitu. Iya kan? Iya. Makanya sebenarnya dalam satu kebadungan sendiri pun ada pelajaran yang bisa diambil. Ada kebaikan di dalam sebuah kenakalan ya. Iya, begitu kan ada kenakalan di dalam sebuah kebaikan. Gitu, hidup itu harus seimbang, Bos. Iya benar. Harus balance ya. Harus balance. Makanya ada filosofi Yin kan? Iya. Iya kan, bahwasanya hidupnya harus seimbang. Ibaratkan kita ngomong tentang agama. Ada orang yang beribadahnya kuat, tapi dia tidak peduli dengan sosialnya. Salah. Ada yang kayak gitu ya? Ada orang yang peduli banget sama sosialnya, tapi dia tidak mengikuti syariat-syariat yang diajarkan sama agamanya. Salah juga. Iya, karena harus seimbang, Bos. Karena begini, mungkin kalau misalnya tadi lu bilang dia strict banget sama agamanya tuh mungkin dia mencari kesempurnaan kali ya. Sedangkan manusia tidak sempurna ya kan? Betul. Jangan Gitulah. Tapi waktu zaman sekolah kenakalan apa yang waktu itu pernah lu lakuin yang gila gitu? Gue susah nyebutnya, tapi yang pasti zaman itu belum ada Oyo aja. Oke. Itu dari zaman sekolah. Belum ada Oyo aja. Terus di mana? Ya udah. Susah nyebutnya. Oh iya. Itu. Kalau matang? Hah? Kalau bolos sekolah? Bolos ya. Bukannya bolos sih sebenarnya. Itu namanya kalau bahasa zaman sekarang tuh belajar di luar. Study tour. Gue ke Blok M, naik motor ke puncak. Itu kan study tour namanya kan. Karena gue kenapa bisa dibilang study tour? Karena gue pakai baju seragam. Iya kan? Iya. Lagi observe Pak gitu kan. Karena waktu kita kan sekolah dulu sekolah negeri. Itu kan memang nggak ada metode belajar di luar kan? Betul. Mencari sendiri. Iya. Itu inisiatifnya keren ya. Luar biasa kita gitu. Berarti anak-anak yang sekarang nih yang sekolah, anak lu sekolah swasta ya? Swasta. Terus kemarin katanya ada study tour. Iya. Mengadaptasi dari yang kita udah lakukan. Iya. Mengadaptasi. Temen gue tuh ada tuh lulus sekolah tahun jadi kan kita lulus sekolah tuh tahun 2010 ya. 2010. Ini 2000 lulus sekolah SMA tahun 2010 kan kita. Dan sekarang 2023 kan. Karena udah 13 tahun kan. 23 tahun.
Iya 13 ya, 13. Matematika lu berapa sih? Gue makanya rankingnya rendah. Dia 13 tahun kan. Nah, orang teman gua tersebut itu apa namanya? Nganggur. Oke. Nah, dia sempat dipanggil sama Jokowi waktu corona. Untuk Karena dia adalah orang dari lulus sekolah sampai 9 tahun kemudian dia tidak bekerja, hanya di rumah saja. Jadi dia disebut WFH. profesor. Profesor WFH. Makanya Jokowi pun waktu menerapkan WFH itu Riset dulu dari dia. kok bisa hidup. Nganggur aja 9 tahun masih bisa hidup. Oh, berarti kalau WFH 1 tahun pasti aman rakyat ya. Karena ini yang 9 tahun aja masih hidup. Setelah coronanya berakhir pun sudah pada WFO lagi. Dia masih WFH. Menggeluti ya. Itu namanya benar. Jokowi pun nyerah. Wah, gila nih orang. Wifi-nya di situ aja. Jadi posisinya itu motivator mana yang bisa bantu dia ya? Mario Teguh pun menyerah. Ipo Santosa pun menyerah. Menyerah pasti. Siapa yang bisa bantu dia? Jadi ada satu anak muda yang sudah 13 tahun dia itu tidak bekerja, diduduknya aja setiap hari di rumahnya. Di rumah dia tidak dia tidak doyan ngayap. Oh, kan ada tuh orang yang maksudnya yang madesu juga banyak kan yang doyan nongkrong. Madesu itu apa? Masa depan curang. Masa depan sukses bisa juga kan? Oh iya kan gak ada yang tahu masa depan ya. Su itu masih menjadi misteri masa hari ini. Masa depan sukses juga bisa. Bisa, ya kan kita nggak bisa bilang dia madesu. Iya. Siapa tahu di rumah dia menggerak-gerakkan badannya setiap hari. Nah, berarti juga yang di rumah itu juga bisa aja nanti sukses dong. Bisa. Jadi kira-kira nih di satu malam dia bisa aja dia tidur di satu malam. Malam Jumat. Dia ngeliat tuh Mama Nyoro Kidul. Ditanya kamu mau minta apa? Iya kan? Iya kan? Dan ada tuh di kisah-kisah mistis tuh yang katanya Nyi Roro Kidul demen sama seseorang. Oh iya bisa ya? Iya. Tiba-tiba pas dia terbangun gitu udah banyak, sukses nggak? Kalah yang orang udah kerja tahu. Nah, nggak ada yang nggak mungkin kan? Nggak ada yang nggak mungkin. Siapa tahu ya kan dia melakukan ritual-ritual, dia manggil Nyi Roro Kidul datang ke rumahnya. Tapi kan Nyi Roro Kidul kan hidupnya di pantai. Iya kali itu. Dia kan di dalam rumah. Dia nyuruh anak buahnya, Nyi Roro Kidul. Kalau nggak kan nge-text zaman sekarang WA, coy. Broadcast. Itu orang yang sampai sekarang masih hidup, Pak. Jadi pada dasarnya mengenai zaman sekolah kayak bagaimana sebenarnya tidak ada relate terhadap masa depan. Tidak menjamin. Tidak menjamin. Pada dasarnya yang penting orang tersebut tetap bergerak. Harus tetap terus bergerak. Iya dong, mas zaman sekolah misalnya dia bandel, setelah dia lulus dia mau jadi OB mau jadi apa tidak tanpa harus merendahkan ya itu kan pekerjaan halal ya kan. Ya itu Yonglek baginya OB. Nah itu hebatnya sukses kan. Nah, gitu. Yang penting jangan WFH.